Sylvia Rahmadani dengan NPM A1G022084 kelas 1C program studi PGSD. Di sini aku akan membuat video untuk tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Sylvia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Tonton video ini sampai habis ya. Pembahasan kita yang pertama mengenai konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam sebuah lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individual. Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah satu, pemimpin, yang kedua, yang dipimpin, ketiga, adanya proses mempengaruhi, dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, lalu faktor lembaga yang dipimpin, faktor-faktor legal, faktor lingkungan sosial, dan yang terakhir faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori kepemimpinan terdiri dari teori orang terkemuka, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, dan teori humanistik. Seorang pemimpin juga mempunyai syarat-syarat jika ingin menjadi pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder, memiliki wawasan yang luas, dan berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terdiri dari 5, yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kepala sekolah yang efektif harus memiliki kriteria berikut, yaitu inisiatif, yang kedua inquiry, yang ketiga advocacy, yang keempat conflict solving, yang kelima decision making, dan yang keenam kritik. Ada 10 kunci kesuksesan kepemimpinan. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keteladanan. Keempat, memberdayakan staf. 5, mendengarkan orang lain. Memberikan layanan prima. Mengembangkan orang. Memberdayakan sekolah. Fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. H. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa tipe dari kepemimpinan. Yang pertama tipe otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga kendali bebas, yang keempat tipe pseudo-demokratis.